Di zaman dahulu, Raja Fir'aun memerintah Mesir dengan tangan besi. Ia mengklaim dirinya sebagai dewa dan menuntut pengikutnya untuk menyembahnya. Fir'aun hidup dalam kemewahan dan kekuasaan, sementara rakyatnya hidup dalam kemiskinan dan ketakutan. Ia memiliki istana yang megah dan pasukan yang kuat. Nabi Musa lahir di tengah-tengah bangsa Israel yang hidup dalam perbudakan di Mesir. Ayahnya, Imran, dan ibunya, Yukabed, sangat khawatir tentang keselamatan anak mereka karena Fir'aun telah memerintahkan pembantaian terhadap bayi laki-laki Israel. Mereka berusaha untuk menyembunyikan Nabi Musa dari pasukan Fir'aun. Nabi Musa dibesarkan di istana Fir'aun oleh istri Fir'aun, Asiyah. Ia mendapatkan pendidikan yang baik dan hidup dalam kemewahan. Namun Nabi Musa tidak pernah melupakan asal-usulnya dan selalu merasa ada sesuatu yang tidak benar tentang pemerintahan Fir'aun. Ia sering melihat kejahatan yang dilakukan oleh Fir'aun terhadap bangsa Israel. Ketika Nabi Musa dewasa, Allah memilihnya sebagai Rasul untuk memperingatkan Fir'aun tentang kesombongannya. Nabi Musa dan saudaranya, Harun, pergi ke istana Fir'aun untuk menyampaikan pesan Allah. Namun Fir'aun menolak dan malah meningkatkan kekejamannya terhadap bangsa Israel. Ia menuduh Nabi Musa sebagai penyihir dan mengancam akan membunuhnya. Allah mengirimkan berbagai bencana ke Mesir sebagai hukuman atas keingkaran Fir'aun. Terjadi kemarau yang parah, sungai Nil berubah menjadi darah, dan berbagai penyakit menimpa rakyat Mesir. Namun Fir'aun tetap keras kepala dan menolak untuk beriman. Ia berusaha untuk melawan Allah dengan menggunakan sihir dan kekuatan pasukannya. Akhirnya Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka melakukan perjalanan panjang dan tiba di tepi Laut Merah. Di belakang mereka, Fir'aun memimpin pasukannya untuk mengejar dan menghancurkan bangsa Israel. Nabi Musa dan pengikutnya merasa takut dan khawatir tentang keselamatan mereka. Nabi Musa dengan penuh keyakinan memohon kepada Allah untuk membantu mereka. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukul laut dengan tongkatnya. Dengan kuasa Allah, laut terbelah, dan Nabi Musa beserta pengikutnya menyeberang dengan selamat. Mereka melihat keajaiban yang luar biasa dan merasa kagum dengan kekuatan Allah. Fir'aun dan pasukannya mengikuti, tetapi ketika mereka berada di tengah laut, laut kembali seperti semula, dan mereka pun ditenggelamkan. Fir'aun menyadari kesombongannya dan memohon untuk diselamatkan, tapi sudah terlambat. Ia tenggelam bersama pasukannya, menjadi bukti nyata kebesaran Allah dan kebenaran nubuat Nabi Musa. Kisah tenggelamnya Fir'aun menjadi pelajaran bagi generasi-generasi selanjutnya tentang bahaya kesombongan dan keingkaran terhadap Allah. Sementara itu, bangsa Israel melanjutkan perjalanan mereka menuju tanah yang dijanjikan dengan membawa harapan dan keyakinan yang baru. Mereka merasa bersyukur atas keselamatan yang diberikan oleh Allah dan berjanji untuk selalu mengikuti perintahnya. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran, keimanan, dan ketaatan kepada Allah. Nabi Musa dan pengikutnya menunjukkan contoh yang baik tentang bagaimana menghadapi kesulitan dan tantangan dengan penuh keyakinan dan harapan. Sementara itu, Fir'aun menunjukkan contoh yang buruk tentang bagaimana kesombongan dan keingkaran dapat membawa kehancuran